Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para asatizah nih, saya nggak bisa menyebutkan satu-satu, namanya sudah terlalu banyak. Dan yang kami hormati jemaah dari Forum Perempuan Peduli Wakaf Masjid Istiqlal yang anggotanya juga UMKM. Alhamdulillah hari ini saya mewakili Kepala Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat. Dan saya lagi nyari-nyari nih, yang kemarin datang ke ruangan saya itu 2 orang katanya berbicara tentang masalah payung hukum tentang forum ini gitu ya. Tapi katanya Bu Nurul orang yang belum datang ya. Jadi ada beberapa amanah yang disampaikan ke saya untuk saya sampaikan kepada anggota dan pengurus dari forum ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahim dan datang ke acara halal bihalal ini. Dan saya ini kan masih bulan Syawal ya Ustazah ya, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, kebaikan dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah syafaatnya nanti akan kita terima di akhir kemudian, dan kita dipanggil masuk kepada jajarannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, saya menyampaikan amanah dari Kepala Bidang Sosial tentang masalah payung hukum. Kemarin itu 2 orang menghadap ke bidang sosial minta supaya ada payung hukumnya. Nah, akhirnya berdiskusi panjang lebar. Kalau misalkan saya Kasubit Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, itu UMKM-nya bisa masuk ke bidang saya. Tapi ke soal pengajiannya yang rutin ibu-ibu lakukan itu tidak masuk ke dalam bidang sosial. Jadi pengajiannya itu kita ada di bidang diklat, ada di bidang peribadatan gitu ya. Jadi hanya UMKM-nya saja, pemberdayaan ekonomi umatnya. Jadi kalau misalkan nanti pengurus mengajukan kepada bidang sosial bersurat, nanti akan kita teruskan kepada Pak Imam Besar. Karena SK-nya itu dari Pak Imam Besar ya, bukannya misalkan ya udah Pak Abu aja sebagai kepala bidang, mentang-mentang istrinya ada di sini gitu kan. Jadi enggak. Jadi kita semuanya itu adalah di bawah naungan Bapak Imam Besar. SK, segala keputusan, semuanya peraturan-peraturan adanya di Pak Imam Besar. Jadi kalau misalkan setiap Jumat ada acara pengajian dibarengi dengan UMKM, nggak masalah. Tapi jangan dituliskan Majelis Taklim Al-Kahfi gitu kan, nggak bisa ya. Karena Majelis Taklim itu adanya di diklat, Majelis Taklim itu ada di peribadatan ya. Ustazah ini kan adanya di peribadatan ya kan Ustazah ya. Di diklat gitu. Jadi tidak bisa memberikan nama pengajian lagi ke Al-Kahfi. Kalau misalkan bisa nggak Bu Diani, kalau UMKM itu misalkan kegiatannya tapi tetap rutin membacakan Al-Kahfi, boleh-boleh saja gitu, boleh-boleh saja. Karena kan UMKM-nya itu dibarengi dengan ibadah-ibadah lain ya. Misalkan baca sholawat, bazanzi, bisa tahsinnya, bisa misalkan Ustazah Dewi memberikan ceramahnya, boleh, nggak masalah. Tapi temanya jangan pengajian Al-Kahfi gitu. Karena pengajiannya itu, majelis taklimnya itu ada di bawah diklat dan ada di bawah peribadatan, bukan di Bitos Daum ya. Jadi Bitos Daumnya itu hanya UMKM-nya. UMKM itu masuk ke dalam bidang saya, Subbid Perekonomian Pemberdayaan Umat ya. Nah, kemudian saya informasikan dulu nih, insya Allah pada bulan Mei nanti kita jadwalnya belum ada, kita kerjasama dengan Bank Muamalat.
dengan Bank Muamalat ada pelatihan dan pembinaan UMKM. Kemarin saya udah WA-an dengan Bu Nurul. Bu Nurul, ada berapa sih anggota UMKM-nya? Ada 34 ya, 34. Mungkin nanti satu UMKM ada 2 orang yang mengikuti kegiatan tersebut gitu ya. Bu Diani, kalau UMKM saya ada 5 orang boleh nggak ikut? Nggak bisa, dibatasin gitu ya, karena kita bukan UMKM-nya Istiqlal saja, tapi di luar pun akan kita undang ya, seperti ada UMKM koperasi dan sebagainya, itu kita masuk. Nah, jadi insya Allah pada bulan Mei, saya kurang tahu tanggal berapa karena saya lagi membuat RAB-nya, lagi membuat rincian anggarannya sebagainya, buat proposalnya untuk mengajukan ke Bank Muamalat. Nah, insya Allah nanti akan mendapatkan pembinaan, mendapatkan ada pelatihan ini juga. Saya memanggil orang luar. Orang luar itu dia akan memberikan motivasi, kreasi, kemudian inovasi bagaimana UMKM itu tidak monoton. Kadang-kadang kan orang udah membuat tapi kok kayaknya nggak ada kreasinya, tidak ada inovasi dan sebagainya, sehingga untuk pemasarannya tidak diminati oleh masyarakat ya. Jadi amanat dari Kepala Bidang Sosial itu yang hari ini saya sampaikan adalah titik beratnya adalah silahkan kalau UMKM-nya masuk ke bidang sosial, tapi untuk pengajian majelis taklimnya tidak bisa kita merekrut karena udah ada bidang diklat, ada bidang peribadatan ya. Kalau misalkan Bu Diani boleh nggak saya konsultasi ke ruang Binsos Daum, boleh saja gitu kan. Tapi kalau misalkan minta payung hukum dan lain sebagainya, nah payung hukumnya itu nanti diusulkan kepada pengurus ya. Pengurus di sini siapa? Misalkan Bu Nurul, ketua ABS siapa? Ngajuin ke bidang sosial. Nah nanti bidang sosial akan bikin surat lagi ke Pak Imam Besar. Suruh dibuatkan SK dan surat untuk keputusan Pak Imam Besar bahwa UMKM Al-Kafi ini masuk ke bidang sosial gitu. Gitu Pak Dr. Budi. Nah datang telat nih Pak Dr. Budi. Jadi Pak Dr. Budi, amanat dari Pak Abu, Pak Kabid Sosial, kita hanya bisa menampung UMKM-nya saja, tapi tidak ada misalkan embel-embel Majelis Taklim Al-Kafi dan sebagainya gitu ya. Tadi di grup saya nanya, apa sih FP2WMI, saya juga nggak familiar ya. Nah tadi katanya Bu Dian bilang, kalau misalkan forum memang harus luas gitu. Forum itu bukan kecil skupnya, tapi namanya forum itu luas gitu ya. Jadi forum itu bisa menggait siapa saja dalam kegiatan kita ini. Apa dari Muslimat NU, dari Asia, dari Persis, dari mana-mana bisa kita rangkul semuanya gitu kan. Nah makanya kegiatan yang seminggu sekali ini tidak harus kita gitu. Orang luar bisa kita undang yang punya UMKM-nya. Nanti Bu Nurul. Nanti kan nih Bu Dian udah melibatkan orang banyak nih, orang Litbang katanya udah ikutan sini ya Bu Dian ya. Nah jadi bagus ini bahwa ini akan berkembang. Jadi berkembang ini tadi dari mana-mana aja. Mungkin tadinya dari Muslimat ya Bu ya, dari Muslimat, dari Asia belum ada ya, dari Asia, dari Persis, kemudian dari mana lagi? Saya kurang tahu. Bisa juga dari PKK, dari mana? Dari Dharma Wanitanya, dari PKK-nya bisa gitu. Kemudian UMKM ini bisa diambil juga dari koperasi kan ada koperasi di kelurahan kita, di wilayah kita, bisa kita libatkan dalam kegiatan ini. Jadi amanah seperti itu saja. Karena Dr. Budi sudah hadir, saya akhiri aja Pak Dr. Budi. Karena Bu Nurul ini jam 10 harus meninggalkan tempat, karena Bu Nurul akan pergi menjemput suaminya. Ya, itu aja dari saya mohon maaf lahir batin. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan UMKM kita ini berjalan lancar dan bisa berkarya sendiri dan membuat pemasaran. Kemudian saya tadi share masalah pelatihan, masalah expo halal tuh ya. Expo halal ini biasanya saya lihat dari UMKM ini kan biasa ada booth ya, ada booth, ada apa stand ya, ada stand gitu, produk ada IGF ya waktu itu ya. Nah mudah-mudahan untuk tahun ini UMKM kita ini bisa juga buka booth, buka stand di Expo Halal yang insya Allah pada bulan Juni akan kegiatan itu akan dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.